Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Farel Noval Xavier dengan NIM 142240034. Izin menyampaikan terkait mata kuliah bisnis digital materi UTS yang berjudul pengaruh teknologi finansial terhadap strategi perbankan. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu yang dimana diawali oleh latar belakang bahwasanya penelitian ini menyelidiki suatu bank yang bernama Bank OCBC yang dimana menjelaskan pengaruh teknologi finansial terhadap strategi perbankan. Nah, di sini mereka menggunakan metode wawancara kualitatif maupun deskriptif. Nah, di sini penelitian ini menemukan bahwa penerapan teknologi yang menyebabkan perubahan yang besar dalam sistem perbankan yang nantinya akan menguntungkan perusahaan dan nasabah serta akan menjadi lebih kompetitif berkat adanya kemajuan teknologi ini. Nah, pada dasarnya bank memainkan peran yang amat penting ya dalam mengumpulkan uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui kredit atau meningkatkan ekonomi. Nah, di sini industri perbankan sendiri itu mengalami transformasi ya yang cukup pesat seiring perkembangannya era digital, yang dimana setiap bank itu harus untuk terus berinovasi dengan penggunaan teknologi tersebut. Nah, untuk menyediakan layanan yang cepat dan efisien, ya dibutuhkan penggunaan teknologi digital seperti perbankan yang dimana nantinya akan digunakan mobile banking. Ya, selain itu, hal ini tuh menyebabkan penggunaan uang tunai itu berkurang. Nah, sistem pembayaran berbasis aplikasi mobile banking ini nantinya akan menggantikan uang tunai. Nah, dari PT Bank OCBC sendiri itu turut mengalami transformasi digital ya dengan menyediakan layanan transaksi berupa berbasis teknologi atau e-commerce yang dimana memungkinkan nasabah itu bertransaksi secara mudah melalui gadget atau aplikasi yang ada di smartphone. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teknologi finansial terhadap strategi perbankan khususnya pada Bank OCBC tersebut ini apakah menguntungkan atau tidak. Nah, sebelumnya di studi-studi sebelumnya mereka terinspirasi oleh penelitian-penelitian yang dimana dilakukan oleh Pak Ismawanto ya, membahas tentang penerapan BRI Mobile Banking ya yang berupa QRIS di kantor cabang Balikpapan. Nah, di sini mereka menemukan bahwa fitur-fitur itu tuh adalah fitur-fitur yang lengkap dan desainnya praktis serta layanan tersebut menjadi suatu keunggulan dan menggunakan metode kualitatif tentang pencapaian yang diperolehnya. Kedua, berdasarkan penelitian dari Bu Marjiningsih, analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi dampak teknologi finansial terhadap industri perbankan dari sisi positif maupun negatif. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa vintage itu mempengaruhi pertumbuhan dari sektor perbankan secara signifikan. Nah, ketiga, dari penelitian Bapak Rigawan dan Bu Afriyani tahun 2019 itu menganalisis sistem informasi perbankan pada Bank BCA ya. Di sini penelitian menyimpulkan bahwa penerapan e-banking, e-commerce memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi tanpa harus datang ke kantor cabang gitu. Nah, di sini metode-metode yang dilakukan salah satunya adalah analisis SWOT ya. Analisis SWOT dan Porter's Value Chain ya. Di sini analisis SWOT itu digunakan untuk mengidentifikasi suatu keunggulan, kelemahan, atau peluang dan tantangan dari penerapan teknologi finansial dalam sistem perbankan. Nah, sementara itu analisis Porter's Value Chain itu digunakan untuk melihat bagaimana teknologi finansial itu mendukung suatu efisiensi layanan sehingga itu dapat dinikmati oleh nasabah secara optimal. Nah, pengumpulan data itu pastinya dilakukan melalui wawancara serta observasi. Nah, setelahnya studi kasus itu dilakukan pada Bank OCBC ini sendiri dengan narasumber utama seperti kepala cabang ya atau manajer
di salah satu kantor cabang yang kita sebutkan. Nah, di sini hasil yang diharapkan adalah peningkatan penggunaan layanan m-banking dalam strategi yang nantinya diterapkan oleh nasabah berkat dukungan dari teknologi finansial. Nah, hasil dan pembahasan hasil dari interview maupun observasi yang ditunjukkan oleh mereka menunjukkan bahwa penggunaan m-banking dan e-banking dalam Bank OCBC memiliki beberapa keunggulan seperti kemudahan transaksi tanpa harus ke kantor cabang. Namun kelemahannya itu mencangkup gangguan atau sistem yang dimana tampilan aplikasi yang mungkin kurang kreasi atau kesulitan mengakses karena adanya data, dan serta peluangnya itu terletak pada efisiensi waktu dan biaya. Sedangkan mereka juga memiliki ancaman, bahwasanya ancamannya adalah berupa resiko kejahatan, salah satunya tipe cybercrime atau kejahatan secara cybercrime atau kejahatan secara finansial dari dunia online dan kemudahan terhadap situs hacker. Nah, di sini. Nah, tapi di sini kita mengetahui strategi yang diusulkan antara lain itu kita mengetahui bahwa salah satunya promosi berupa layanan, benefit dengan acuan benefitnya menambahkan suatu benefit. Nah, di sini kita mengetahui bahwa dengan adanya penerapan sosialisasi digital e-commerce, kita mengetahui bahwa benefit berupa tambahan serta edukasi kepada nasabah terkait keamanan dan pembaruan tampilan aplikasi agar lebih user friendly-nya itu kita bisa memaintain ya. Nah, di sini dengan adanya pendekatan analisis SWOT ini, kita mengetahui bahwa strategi ini tuh bisa dikembangkan secara efisiensi. Nah, mereka mengembangkan strategi ini ke 4 arah. Yang dimana pertama itu adalah SO, mempermudah transaksi investasi pembukaan rekening digital. Yang kedua adalah WO, meningkatkan branding melalui teknologi seperti AR dan kerjasama dengan penyedia e-money. Serta ST, memperkuat keamanan dana nasabah. Dan yang terakhir adalah WT, mengembangkan produk yang lebih kompetitif. Nah, di sini kesimpulannya adalah perkembangan teknologi memberikan dampak positif terhadap transformasi, terutama di bagian layanan perbankan, dan mendorong perusahaan untuk terus berinovasi agar tetap kompetitif yang disarankan. Agar apa? Perusahaan selalu mengikuti tren teknologi dan terus mempelajari hal-hal baru. Kesimpulannya adalah penelitian menyimpulkan bahwa teknologi ini membawa perubahan yang sangat signifikan sangat positif sekali dalam industri perbankan. Nah, proses sebelumnya manual kini menjadi lebih efisien dan lebih cepat karena adanya digital e-commerce ini. Dan terlebih lagi membuktikan bahwa transaksi ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selain meningkatkan kenyamanan nasabah, perusahaan juga dapat menghemat biaya operasional dan mengalokasikannya untuk pengembangan teknologi serta keamanan data. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya Farel Falsafiar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.